Halo teman-teman, selamat datang di video penjelasan singkat PPh pasal 25 dengan saya Dipa Elisia Borupurba dari Prodi D4 Akuntansi Manajemen. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kok harus bayar pajak tiap bulan padahal belum tutup tahun? Nah, itu namanya PPh pasal 25, di mana pengertian PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang di akhir tahun. Siapa saja sih yang wajib bayar PPh pasal 25? Jadi, yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak PPh pasal 25 adalah orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dan pembayarannya dilakukan berupa angsuran PPh tiap bulan. Untuk menghitung angsuran bulanan, diperlukan besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahun pajak, kemudian dikurangi dengan yang pertama PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta yang kedua PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan yang ketiga PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya ada penyetoran, pelaporan, dan sanksi keterlambatan. Untuk batas pembayaran atau penyetoran itu paling lambat 15 bulan berikutnya. Dan batas waktu pelaporan atau penyampaian SPT masanya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak melewati batas tanggal pembayaran, maka akan dikenai sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayarannya. PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang keenam, terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak. Oh ya, untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 ini tidak berlaku untuk perhitungan PPh pasal 25 bagi yang pertama, wajib pajak baru, yang kedua, wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, wajib pajak BUMN dan BUMD. Yang keempat, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan yang kelima, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk memperdalam pengetahuan PPh pasal 25 dan perhitungannya, di sini saya mengambil contoh kasus perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak pribadi. Mana soalnya yaitu pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta rupiah. Pajak yang telah dipotong PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta rupiah, dipungut oleh pihak lain PPh 22 sebesar 10 juta rupiah, dipotong oleh penyelenggara kegiatan atau PPh 23 sebesar 2.500.000 rupiah, dan pajak luar negeri sebesar 7.500.000 rupiah.
seluruhnya dapat dikreditkan atau sebagai PPh pasal 24. Nah, yang pertama kita cari yaitu angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan tahun 2016 yang ada soal, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kredit pajak tahun 2016 terdiri dari PPh pasal 21 sebesar 15 juta rupiah, PPh pasal 22 10 juta rupiah, PPh pasal 23 2.500.000 rupiah, PPh pasal 24 sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, kredit pajak tahun 2016 itu kita total, maka hasilnya yaitu sebesar 35 juta rupiah. Dasar perhitungan angsurannya itu PPh terutang dikurang dengan total kredit pajaknya, di mana hasil dari dasar perhitungan angsuran yaitu sebesar 15 juta rupiah. Jadi, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 itu adalah dasar perhitungan angsuran dibagi 12 ataupun bulannya hasilnya yaitu Rp1.250.000. Jadi, jangan takut dulu kalau dengar kata angsuran pajak. Ini justru bikin hidupmu lebih tenang di akhir tahun. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.